itu ada barang favorite aku, ada wagyu, sama ada porcini. Aku ngelihat yang hitam dan aku juga cukup excited. Pikanya salah satu steak cut favorite aku. Oke, jadi dua lead di depan kalian itu yang berwarna emas itu adalah ya luxury ingredients, di mana yang black lead itu adalah humble ingredients. Luxury kita sudah tahu kenapa dia kategori luxury, karena memang jarang ditemui. Mungkin sebagian juga udah jelas harus import dengan harga yang lumayan melambung tinggi ya. Untuk yang humble ingredient, ini adalah bahan-bahan yang dari segi harga adalah ekonomis. Sering kita jumpai ya, di supermarket atau di pasar, jadi sudah jelas perbedaannya. Sampai situ kalian ngerti? Yes, Chef. Oke, di depan kalian sudah ada Wagyu ribeye 9 plus with the highest grade of marbling, dan juga di situ sudah ada sturgeon caviar dan juga dried porcini. Dan untuk ingredients yang ekonomis sudah kalian bisa lihat di situ ada pikanya beef, dan juga sudah ada jamur, apa itu bisa dilihat? Merang. Merang, dan satu lagi yang di dalam box apa? Telur asin mentah. Telur asin mentah. Jadi kalian bisa lihat comparison-nya pastinya ya, dan juga quality of the produce. Yes? Yes, Chef. Kalau ngeliat dari bahannya sih aku nggak ngebeda-bedain ya. Dari bahan murah aja pun sebenarnya kita bisa bikin makanan itu jadi mahal. Cuman kalau ngeliat bahan mahal ini agak gemeter juga aku ngolahnya ini. Soalnya jarang-jarang kita ngolah bahan mahal. Di sini kalian harus membuat dua dish, dua hidangan yang berbeda. Satu dari luxury ingredients, satu lagi dari humble ingredients. Tetapi dari luxury ingredients, kalian harus memakai 2 dari 3 yang ada. Jelas? Yes, Chef. Begitu pula juga dengan yang humble ingredients. Kalian mau buat makanan yang humble, yang ekonomis, yang sederhana, tetapi kalian tetap harus memilih memakai ya, dan memilih 2 dari 3 yang ada dalam humble ingredients. Jelas? Yes, Chef. So far, challenge-nya menurutku oke banget sih, nggak terlalu susah. Semoga waktunya juga nggak challenging ya. Ternyata harus pakai 2 dari 3 dari bahan yang ada di dalam lead. Aku akan pakai semua bahan kali ini, Chef. Tenang aja, Chef. Pokoknya nggak akan aku kecewakan kalian, Chef. Sebagai contoh, misalnya kalian untuk yang luxury ingredients memakai 2 ingredients, kalian bisa bikin beef tartar dengan caviar dan pernak-perniknya, mustard sauce, dan lain sebagainya. Dari humble ingredients, mungkin kalian bisa membuat rawon, ya, telur asin, beef, ya, that's a comfort food, sederhana tapi tetap lezat dan berkualitas. Jelas? Yes, Chef. This is where less is more harus kalian aplikasikan. Dalam pengertian, bahan yang sudah berkualitas need less pernak-pernik dan lain-lain to make it shine. Right? Yes, Chef. Bahan yang humble, it needs more pernak-pernik to make it good. Paham? Paham, Chef. Tidak harus pakai beef ya, bebas. Kalau kamu mau Kalian telur bebas. asin sama jamur merang juga bisa. Yes, kalian bebas pilih 2, nggak harus pakai beef dua-duanya. Bikin 2 hidangan. Yang satu, make a nice humble dish yang sangat lezat, sederhana tapi enak, that touches the spot. Untuk yang satu lagi, make one amazing dish yang sudah dijelaskan juga dengan Chef Arnold. Humble ingredient sudah jelas, mungkin memerlukan proses yang lebih dibanding the luxury ingredients. Di sini tugas kalian untuk membagi waktu. Waktu memasak. Karena Belinda sebagai pemenang di challenge sebelumnya sudah pasti akan mendapatkan benefit. Belinda, waktu memasak kamu 60 menit. Untuk Nick dan Kiki, 10 menit kalian akan kami pangkas, maka waktu memasak kalian 50 menit. Baik, Chef. Yes, chef. 2 dish ya. Sebenarnya untuk keuntungannya tuh aku masih gemes sih, soalnya cuma 10 menit. Tapi ya 60 menit itu better daripada 50 menit. Jadi ya udahlah. Aku cuma dapat 50 menit dan aku harus masak 2 dish. Ini aku agak ragu sih, kayaknya aku bakal persimpel dish aku. Boleh appetizer, boleh main course.
up to you. Make it good. Do your best, give it your all, karena yang terbaik akan tidak harus ikut the last pressure test of this season. And you know what it means? You secure your place di Grand Final MasterChef Indonesia Season 13. Kalian paham how important this one challenge is ya? Kalau kalian adalah yang terbaik, that's your way to be the grand finalist. Siap, Chef. Saya akan bikin hidangan yang terbaik biar saya terhindar dari pressure test dan langsung maju ke grand final. Waktu Belinda masak 60 menit akan dimulai terlebih dahulu dengan Nick dan Kiki menyusul di menit ke-50. Kalian bebas untuk ke pantry dan ke utensil room. Utilize everything we have here. Waktu Belinda memasak 60 menit dimulai dari sekarang. Para kontestan harus memasak 2 hidangan terbaik mereka demi mengamankan langsung posisi menuju grand final. Aku ke pantry, aku langsung ambil beras, aku ambil kentang, aku ambil tepung-tepungan, aku ambil butter, chicken broth, dan bahan-bahan lainnya. Pokoknya buat semua kondimen. Bawang merah, bawang putih. Untuk yang humble, aku kepikiran aku mau buat semacam kayak sate marangi dan juga jamurnya aku mau bikin nasi jamur. Dan untuk yang luxury, karena aku tahu ini dagingnya tuh mahal dan bener-bener sayang banget kalau diapa-apain, jadi aku bener-bener mau bikin itu seperti plain steak, tapi aku membuat condiments yang bisa mendukung rasa steaknya. Selagi tunggu untuk waktuku masak, aku fokus untuk dish aku kira-kira mau bikin apa aja dan komponennya mau aku bikin apa aja. Karena ini ada 2 dish yang berbeda, waktunya juga nggak banyak, jadi aku mau semuanya itu tertata supaya aku nanti nggak bingung di akhirnya. Yang paling pertama aku lakuin itu aku cuci beras, aku langsung masukin jamur kaleng potong, dan aku langsung masak nasi jamur. Belinda dapat keuntungan 10 menit, aku rasa benefit banget karena untuk 2 bahan ini aku rasa butuh waktu yang cukup lama. Ngelihat kedua bahan aku cukup senang karena kedua bahan aku sering ngolah, porcini mushroom sama telur asin mentah. Aku yakin banget dengan kedua bahan ini aku bisa lolos sampai grand final karena 2 bahan ini aku juga sering ngolah. Aku mikir untuk bikin makanan yang comfort food, aku akan bikin dumpling dengan salted egg 2 ways. Jadi salted egg-nya akan ada yang creamy dan juga ada yang nge-coat si dumplingnya nanti. Bisa menang di saat challenge dan apalagi lawannya kuat-kuat kayak Nick dan Kiki, aku jujur shock banget, tapi itu justru malah jadiin aku motivasi kalau ternyata aku bisa melawan mereka. Jadi aku bakal lakuin yang terbaik. Kiki, Nick, silakan. Kiki, Nick, silakan. Aku akan bikin pansir wagyu with caviar, with gold leaf, dan juga nanti akan ada porcini mushroom sauce. Kira-kira akan menjadi hidangan klasik yang sangat-sangat mewah. Aku langsung ke pantry, aku ambil bahan-bahan pendukungnya seperti butter, rosemary, thyme, dan juga aku ambil epi flour, aku ambil cornstarch, aku ambil tapioka, karena aku akan bikin semuanya di dalam satu waktu. Hal pertama yang aku lakuin setelah aku mulai masak, aku langsung rebus telurku karena itu butuh waktu yang cukup lama. Aku langsung ke pantry dan ambil baby potato supaya aku ada waktu banyak untuk roast di dalam oven. Aku bikin bumbu halus buat sate maranginya karena aku mau marinate satenya duluan. Aku langsung blender, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada ketumbar yang udah aku sangrai. Jadi
already looking forward to eat that. Yeah. Wagyu, full blood, ribeye, And also the pikanya. plus. Pikanya, Yeah, and also pikanya. Di sini lebih ke me personally, I want to see what can they do with it, gitu ya. Dengan dua kategori yang berbeda, dia bisa menciptakan apa dengan waktu yang sangat singkat. Ya. Hopefully they pull it off dan ada kontras. Pure kalau misalnya di season sebelumnya, pure on the luxury ingredients. Ya. Mereka bisa bikin apa? Di sini kita memberikan another challenge, 2 hidangan, 2 different ingredients, walaupun similar ya. Dan keuntungan Belinda cukup signifikan. Ya, 10 menit. Yes, 10 menit dari is a lot, 60 menit itu lumayan. Betul Dibanding sekali. yang lain harus lumayan. hanya dapat 50 menit to create 2 dishes. Betul sekali. Sisa waktunya tinggal 45 menit. Di menit ke-45, aku langsung potong beef ribs aku itu untuk merpoa supaya aku ada lebih banyak gelatin dan rasa beefnya lebih kerasa. Setelah itu aku langsung sear aku punya daging itu untuk zunya aku dan aku masak veggie-nya di panci yang berbeda karena kurang besar. Karena aku membuat ju, jadi aku mulai bikin di agak awal supaya rasanya tuh makin kuat. Aku tambahin juga oxtail, aku kasih mirepoix dan ada bawang-bawangan gitu. Karena aku mau rasa junya tuh bener-bener kuat dan enak, aku pakai api kecil, aku kasih broth yang banyak supaya dia tuh bisa reduce pelan-pelan. Bikin 2 hidangan apa aja, Bel? Yang satu sate marangi, Chef. Itu pakai yang humble ingredients? Humble, iya. Terus Oke. nanti ada nasi jamur. Terus untuk yang... Pakai jamur merang? Iya, jamur merang. Oke. Terus untuk yang luxury dibikin steak aja. Terus mungkin nanti ada lettuce velouté. Oke. Bikin jus juga. Lettuce velouté, interesting. Terus bikin jus juga. Sama nanti ada bikin kayak potato parfait. Dan untuk bahan satunya kayaknya pakai yang caviar. Caviarnya di mana itu? Jadi kamu hot dish kan ya? Iya. Nanti yang di penggunaannya di mana? velouté-nya aku rencana mau kasih sedikit mushroomnya. Pakai porcini? Iya, porcini. Oke, jadi yang udah pasti dipakai si porcini ya? Iya. Untuk caviar kamu masih lihat Iya, nanti gimana? betul, Chef. Oke. Nasinya udah setengah mateng, aku langsung kasih tambahan chicken broth supaya rasanya tuh makin umami. Meskipun waktunya mepet banget, tapi karena ini challenge kedua terakhir dan penentuan masuk ke pressure test atau enggak, jadi aku bakal lakuin semaksimal mungkin. Humble ingredient mau bikin dumpling dengan salted egg. Kalau untuk premium ingredient, aku kali ini akan bikin steak dengan classic style, dengan mushroom sauce. That's it. Aku langsung aja bikin adonan dumpling, fresh by my hand. Langsung aku resting. Aku juga langsung bikin salted egg paste di sini. Aku langsung pisahin kuning telur dengan putih telur asinnya. Aku cuma pakai kuningnya di sini. Langsung aku blend dengan margarin, dengan olive oil, dengan curry leaf, seasoning. Nah, ini akan menjadi paste dari salted egg sauce nanti dan salted egg coating aku nanti. Untuk salah satu condiments dari luxury, aku membuat namanya potato parfait. Jadi aku slice tipis-tipis kentang dan aku layer di dalam mold yang agak kecil. Setelah semua kentangnya udah aku slice tipis banget, aku langsung susun di dalam moldnya. Tiap layernya itu aku ada brush pakai melted butter supaya rasanya tuh makin enak dan aku season tiap layernya. Setelah semuanya udah aku tumpuk, aku langsung tambahin pakai mold lagi supaya dia flat. Aku tambahin pakai pemberat dan aku masukin ke dalam oven. Aku ngetrim wagyunya supaya dia lebih refine dan lebih bagus. Jadi aku nggak akan mau nge-serve swirl sebulat-bulatnya itu. Untuk bahan luxury, aku langsung marinasi wagyunya. Karena aku mau bumbunya meresap, jadi harus dari awal di sini. Habis. Top 3. Yes, Chef. Jalan sekalian, waktunya tinggal 30 menit. Yes, Chef. Ingat ya, 2 hidangan berbeda. Yes, Chef. Ya, Chef. Karena waktu tinggal 30 menit lagi, aku langsung aja nih grind beef di
meat grinder. Setelah dagingnya selesai aku giling, aku langsung aja tuh campurin sides ke dalamnya, aku kasih seasoning, aku kasih sesame oil, dan aku campurin pakai chop jamur merang. Jadi ini akan menjadi filling dari dumplings aku kali ini. Di menit ke-30 telur asinku udah matang, aku keluarin, aku hancurin, dan aku mulai untuk masak saus aku. Chef Juna datang ke bench aku sama sekali gak panik karena dish aku udah terkonsep dengan baik. Oke, Nick. Dua hidangan berbeda. Yep. Ya, yang humble kamu pakai apa dan apa? Yang humble aku pakai telur asin sama pikannya. Kalau untuk yang luxury aku bakal pakai porcini mushroom sama full blood ribeye. Ribeye, oke. Telur asin dan pikannya jadi apa nih? Telur asin dan pikannya aku bakal jadiin simple rice bowl. Rice bowl? Yap. Untuk dagingnya bakal aku grill. Untuk soto legnya bakal aku masak pisah. Dan nanti serve-nya sama fried egg dan ada nasi. Oke. So it's a rice bowl? Yes, it's a rice bowl. And yang satu lagi for the luxury? For the luxury, ini aku lagi bikin jus yang dimana itu ada aku masukin porcini dan aku bakal tambah lebih banyak pas di akhir. Untuk ribeye-nya bakal aku sear dan mungkin aku bakal serve bare dan nanti dengan garden salad. So you're not using the caviar? No, I might use it for just on top. Oh, Yeah. not jamur? Enggak. Okay. Aku nggak pakai jamur karena aku ngerasa dish aku sama sekali nggak butuh jamur. Aku membuat saus yang kedua yaitu lettuce velouté. Jadi untuk lettuce velouté-nya aku ada potong-potong beberapa lettuce. Setelah itu aku masukin ke dalam chicken broth dan aku kasih beberapa dried porcini supaya rasa jamurnya tuh juga makin kenceng. Sambil nunggu lettuce stocknya itu ke-reduce, aku mau mulai siapin bakarannya untuk satenya. Kesempatan kita untuk memasak dengan baik itu tinggal beberapa kali saja. Jadi aku memastikan kali ini aku memasak dengan sangat-sangat baik. Mau hasilnya nanti lolos atau enggak, aku ingin memberikan yang terbaik hari ini. Aku langsung aja nih nge-roll fruit dumplingsnya, langsung aku cetak dan aku langsung isi dan bentuk dan langsung aku goreng. Nah, setelah dumplingsku di dalam penggorengan, aku pakai api kecil. Jadi aku mau teksturnya crunchy. Dengan hidanganku ini, aku yakin kali aku bisa selamat dan menang dari teman-teman